Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'ali al-munazzal anis syuraka'i wal amsal. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala kullin halim. Sahadatun antusliyal qalba wa lisana min fasadil akmal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil gudul wal asal, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini kita beri dulu ceramah zuhur kita dengan Allah menyembunyikan 3 perkara atas 3 perkara. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita tidak tahu apakah perbuatan kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah atau tidak. Semua itu adalah rahasia Allah. Yang jelas kita melakukan perbuatan itu sebaik mungkin sesuai dengan syariatnya. Katakanlah salat 5 waktu kita kerjakan tentu sesuai dengan ketentuannya. Zakat, infak, yang ibadah sunat yang lainnya pun kita kerjakan sesuai dengan ketentuannya. Allah menyembunyikan 3 perkara atas 3 perkara. Yang pertama adalah Allah menyembunyikan ridanya atas ketaatannya. Ibadah yang kita lakukan dengan sebaik mungkin, dengan banyak yang kita lakukan, kita tidak tahu apakah sudah menjadi ridha Allah terhadap perbuatan yang kita lakukan atau sekedar menggugurkan kewajiban. Salat zuhur yang kita kerjakan saat ini berjamaah, apakah Allah ridha dan mendapatkan pahala di sisi Allah atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Ada suatu cerita yang dapat kita ambil hikmah atau kita petik hikmahnya. Di dalam mimpinya Imam Al-Ghazali ditanya oleh seseorang, apa yang engkau bawa kepada Tuhanmu? Kemudian kata Imam Al-Ghazali, saya bertemu dengan Tuhanku, katakanlah bertemu dengan Allah. Kemudian Allah berfirman, apa yang membuatku memanggilmu ke sini? Kata Allah. Jawab Imam Al-Ghazali, maka diceritakanlah semuanya oleh Imam Al-Ghazali. Kemudian apa kata Allah? Kata Imam Al-Ghazali kepada orang yang bertanya tadi, kata Allah adalah, bukan itu yang kami terima, bukan itu ibadah atau perbuatan yang membuatmu masuk surga, tapi yang kami terima, perbuatan yang membuatmu masuk surga adalah suatu ketika engkau menulis kitab, katakanlah menulis kitab-kitab, kemudian masuk lalat ke dalam tintamu, lalat tersebut meminum tintamu, kamu menghentikan pekerjaanmu untuk meneruskan menulis kitab, membiarkan lalat tersebut meminum tintamu. Setelah lalat itu puas atau minum, kemudian lalat itu terbang, barulah engkau kembali menulis kitabmu. Inilah perbuatan yang menyebabkanmu masuk surga. Kemudian terbangunlah Imam Ghazali dan ceritakan, inilah perbuatan sepele yang menyebabkan masuk surga. Jadi apa dari cerita ini hikmahnya bagi kita? Kita tidak tahu perbuatan mana yang diterima oleh Allah. Kita tidak tahu perbuatan mana yang menyebabkan kita masuk surga, dan kita tidak tahu apakah perbuatan itu besar, mahal, atau perbuatan kecil sepele yang murah yang menyebabkan kita masuk surga. Yang jadi permasalahannya, yang jadi hikmah bagi kita, yang jadi tuntutan bagi kita saat ini, lakukanlah sebaik mungkin apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Baik kecil maupun besar, baik murah nilainya ataupun mahal, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, ini yang kita lakukan. Jadi yang pertama, Allah menyembunyikan ridhanya atas ketaatan hamba-hambanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Yang kedua adalah Allah menyembunyikan murkanya terhadap perbuatan maksiat hambanya. Seandainya saat ini Allah langsung memberikan azab terhadap maksiat yang kita lakukan, mungkin sudah banyak di antara kita yang telah meninggal atau mati. Sebejat-bejatnya orang dulu, tidak ada kita mendengar berita ayah kandung memperkosa anak kandung dan berulang kali sampai hamil. Zaman sekarang itu terjadi. Ayah kandung memperkosa anak kandung berulang kali sampai hamil. Guru menzinahi muridnya. Zaman sekarang, adakah zaman dulu terjadi seperti? Tidak ada. Nah, seandainya Allah langsung membalas atas perbuatan maksiat yang kita lakukan, mungkin sudah hancur negeri ini. Tidak ada kita lagi, karena begitu banyaknya maksiat yang telah kita lakukan. Maksiat zaman sekarang kita lakukan terlalu banyak. Maka tugas kita sekarang adalah ketika kita telah memilih agama Islam, agama kita, laksanakan perintah dalam Islam tersebut. Kita melakukan kesalahan, bertobatlah kepada Allah dan tidak akan pernah melakukannya lagi. Jangan kita katanya tobat, maka ada istilah di Minang tobat sambalado, tobat ketika ingat saja. Ketika padeh sambalado ko nak makan lado lah itu. Tapi ketika lalu po makan lo balik. Nah, itu sama dengan orang ketika tatangko anda ke korupsi lah itu. Tapi besoknya lupa atau korupsi lo balik. Karena ada peluang. Maka percuma semuanya ibadah kita lakukan. Berulang kalikah kita umrah, berulang kalikah kita haji. Rasulullah cuma haji 1 kali. Tapi gimana realisasinya? Ada yang haji, tapi setelah pulang haji 40 hari, buka jilbab kembali. Ibu-ibu. Ini benar-benar. Ketika kita telah bertobat, jangan pernah melakukan. Ada suatu ceritanya di pedoman juga bagi kita dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab taubat dalam kitab Kasafatul Qulub. Seorang pemuda kemudian dia berjalan, katakanlah ini Umar bin Khattab, dia jalan-jalan di Madinah, bertemu dengan seorang pemuda. Pemuda itu di belakangnya ada botol minuman. Kemudian Umar bertanya, "Wahai pemuda, apa yang ada di balik bajumu?" Pemudanya terkejut, tertegun. Kemudian dia berpikir, kalau saya jujur tentu saya akan malu di depan Umar. Kemudian dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, jangan permalukan saya di depan Umar. Tutuplah rahasia saya. Jangan buka aib saya, jangan buka rahasia saya. Jika engkau tidak membuka aib saya, tidak membuka rahasia saya berjanji tidak akan minum kamar lagi." Atas izin Allah, memang minuman itu, minuman kamar atau minuman keras itu berubah menjadi cuka. Kemudian ditanyakan oleh Umar ingin pemuda itu melihatkan botol yang ada di balik bajunya. Kemudian kata pemuda itu, "Ini hanya air cuka ya Amirul Mukminin." Atas izin Allah memang berubah, tadi minuman keras itu menjadi cuka, maka terselamatkanlah pemuda itu. Atas janjinya, atas doanya, saya tidak akan minuman keras lagi. Maka sejak itu dia bertobat, tidak minum minuman keras lagi. Jadi ada jalan yang membuat kita tobat. Ada lewat jalan orang lain, ada lewat memang dari keinginan kita, ada karena malu kepada manusia. Tatangko malu ndak berkorupsi lagi. Tatangko berzina, tidak akan melakukan zina lagi. Allah akan menerima tobat kita. Yang jadi permasalahannya ketika telah bertobat, jangan ulang lagi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya terhadap makhluk-makhluknya. Kita tidak tahu. Di antara kita ini ada orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang biasa-biasa saja, ibadahnya biasa-biasa saja, penampilannya biasa-biasa saja, orang-orang biasa yang tidak pangkat dan tidak punya penjabatan, tapi doanya dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Mungkin dia memang ikhlas mengerjakan semua itu. Tahu kita,
Ada dengan cara lain. Jadi ketika kita memberikan sesuatu, ya dengan inilah katakan kita contohkan seperti wali Allah, ya dengan ikhlas. Ini ada juga pedoman cerita, ada seorang kakek tua datang ke toko menjual selimut. Penjual selimut ini adalah penjual selimut yang mahal-mahal, katakanlah yang tinggi-tinggi harganya, yang bagus sekali. Kakek tua ini masuk ke toko selimut tersebut. Orang yang melihat merasa sinis dan tidak suka karena kakek ini memakai pakaian yang kumal, kusut. Kemudian oleh pelayan toko ini dilayani dengan baik. Ketika kata kakek ini, berikanlah selimut kepadaku dengan harga segini, yang paling murah, kata kakek ini. Pelayan toko yakin tidak akan mampu kakek ini memberi selimut di tokonya tersebut, kan toko ini toko elit, toko yang mahal-mahal. Tapi oleh pelayan toko ini dilayani sebaik mungkin. Dilayani sebaik mungkin, diberilah selimut yang paling bagus. Telah berikan bagus, kemudian dibawa oleh kakek tua ini. Kakek tua langsung menyelimutkan anak dan istrinya di sudut gedung tersebut. Besoknya hari datang pemuda. Pemuda ini membeli selimut dengan selimut seperti yang diberikan kepada kakek tadi. Mulai oleh kakek itu diberikan harga yang sebenarnya. Apa kata pemuda ini? Bapak tidak adil. Kenapa kepada kakek ini harganya segini, dengan saya harganya ini? Jawab pelayan tokoh itu, kemarin saya berniaga dengan Allah, kemarin saya berdagang dengan Allah, sekarang saya berdagang dengan manusia. Tertegurlah pemuda itu, mohon ampun dia, dan dia mendoakan kakek tua tersebut. Ini contoh, kita tidak tahu dari bagaimana cara kita, apakah di antara kita ini ada wali-wali Allah, ada orang-orang yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah walaupun berpenampilan biasa saja. Jangan pernah kita melecehkan seseorang dalam hidup di dunia ini. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.